Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman, dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita masih diberi kesempatan. Alhamdulillah kesekian kalinya saya sowan matur di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, itu bapak itu kang ngedusi mayit isih urip nggih mboten. Nek pun mati adus dhewe kula niku nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 Allah sudah memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa kita menikah akan mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa, nafas pasti akan mengalami kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami, kata Allah, kamu sekalian akan kembali. Nafas menika jiwa yang bernafas, yang ambegan. Semua yang bernafas, yang ambegan akan berhenti dari bernafasnya, akan berhenti dari ambegannya. Coba kalau ada orang yang tidur tidak bangun-bangun, kemudian mbok coba ditilii, oh isi ambegan, alhamdulillah. Kita semua akan mengalami kematian. Diharapkan dengan peringatan Allah ini, Bapak Ibu kita sekalian sadar akan keberadaan kita di dunia. Napa? Bahwa segala sesuatu menika datangnya dari Allah. Segala sesuatu menika milik Allah, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Biar napa? Uripe semeleh menika nggih. Masalah kematian menika hak prerogatif Allah. Kapan, di mana, apa sebabnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umatku pasti akan mengalami ajal, yaitu kematian. Fa idza jaa ajaluhum, apabila kematian itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada seorang pun yang dapat menunda kematian tersebut, au yastaqdimun, atau mengajukannya. Barangkali pernah kami sampaikan, ada orang yang mencoba hendak bunuh diri, akhirnya gagal.
Orang yang minum baygon menika mau bunuh diri, marah sama istrinya, minum baygon, kok ternyata bengok-bengok njaluk tulung. Nah menika nggih. Panas. Di tenggorokan panas sekali. Nek ngujuk teh sekeco nggih. Nah sekedel menika wong baygon diombe akhirnya panas, bengok-bengok njaluk tulung. Tertolong di rumah sakit PKU Muhammadiyah menika. Saya jenguk, piye Mbak? Oh ora sida, mati isin gitu. Kalau belum waktunya mengajukannya, atau mungkin apa? Menghindar dari kematian. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu, katakanlah apabila kita mencoba lari dari kematian, sembunyi, fa innahu mulaqikum, kematian tersebut pasti akan menghampiri kita. Summat turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kita akan kembali kepada zat yang mengetahui yang nyata maupun yang ghaib. Ini paling berat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Besok di akhirat menika akan diperlihatkan Bapak Ibu apa-apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam surat Luqman menika, innallaha latifun khabir. Allah menika maha lembut, maha teliti. Sekecil apapun yang kita lakukan, ya'ti bihallah, akan mendapat balasan dari Allah menika. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagaimana tema yang ingin kami sampaikan mengenai apa? Kewajiban kifayah kita kepada mayat. Ada dua kata kunci. Yang pertama kifayah, yang kedua mayat. Apa kewajiban kifayah menika? Kewajiban kifayah menika kewajiban bersama, kewajiban kolektif. Namun kewajiban tersebut akan gugur apabila sudah ada sebagian yang menunaikan. Jadi tanggung jawab kita bersama, kewajiban kita bersama, tapi tidak harus semua melaksanakan menunaikan, cukup sebagian saja. Kalau sudah ada yang menunaikan, gugur kewajiban yang lain. Yang dapat pahala siapa? Yang menunaikan kewajiban. Beda dengan kewajiban fardu ain. Ini kewajiban pribadi. Yang dibebani siapa? Orang mukalaf. Orang mukalaf menika orang yang beriman, kemudian dia berakal sehat, kemudian dia sudah balik. Itu dibebani hukum. Seperti apa? Sholat itu tiap-tiap pribadi fardu ain, itu wajib dalam keadaan apapun, selagi ia masih sadar, baik dia berbaring tiduran tetap wajib sholat. Nek pun situ disolatke pitur. Kalau kewajiban kifayah menika itu kewajiban bersama. Contohnya ada seseorang yang meninggal dunia di perumahan Sidoarjo menika. Kemudian kok semuanya diam, tidak ada yang ngurusi jenazahnya, semuanya dosa. Tetapi kalau sudah ada yang ngurusi satu dua orang, gugur kewajiban yang lain, yang dapat pahala yang ngurusi. Tetapi kalau jenazah menika di luar kemampuan kita, kemudian kita tidak bisa ngurusi, ya minta bantuan orang lain yang ahlinya, telepon rumah sakit menika. Apa kewajiban kita terhadap mayat? Nah, kemudian kok istilahnya mayat sering kita dengar, napa? Mayat, kadang janazah menika. Ada dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh kamu Muhammad akan
menjadi mayat, mati. Dan mereka semuanya juga akan mati. Di dalam Al-Quran disebut mayit gitu, mayitun. Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Kemudian dalam hadis kewajiban kita terhadap saudara kita wattiba'u janais, apa itu? Mengiringi jenazahnya. Ada istilah jenazah, ada istilah mayat. Yang lebih halus menika enak kita dengar apa? Jenazah. Jabatan. Mayat menika jasad orang yang meninggal dunia yang belum diurus. Oh, mayatnya belum diketemukan. Jamaah masjid ini kemarin terkena apa ya? Banjir ya, atau aliran sungai, kemudian jenazahnya, mayatnya belum diketemukan. Tapi kalau jenazah itu sudah diurusi. Oh, jenazahnya di kamar jenazah. Tapi kalau belum diketemukan, belum diurusi, namanya apa? Mayat. Ini istilah saja. Nek mayat itu kesana gitu, mayite gitu, ya. Apalagi mayatnya membusuk, tidak diketahui setelah mati 1 pekan yang lalu menikah. Apa kewajiban kita, Bapak Ibu? Ada 4 kewajiban kita terhadap mayat atau jenazah. Yang pertama menikah, memandikan atau mensucikan. Yang kedua, membungkus atau menyelubungi dengan kain kafan. Yang ketiga, mendoakan, yaitu mengsolatkan. Yang keempat, mengubur atau memasukkan ke dalam liang lahat. Minimal Bapak Ibu menikah dapat 1 dari 4 kewajiban kifayah tersebut. Yang paling mudah kita kerjakan yaitu mendoakan, mengsolatkan. Ibu-ibu takziah layat menikah sunnah, tapi diusahakan Bapak Ibu kalau jenengan menikah layat takziah nyolat, oke. Dan alhamdulillah sekarang kesadaran masyarakat semakin tinggi. Apa? Sohibul musibah menyediakan makeno, gitu. Ada tempat wudhu. Biar apa? Yang layat takziah menika mendoakan. Jadi menika dengan cara mengsolatkan. Jangan sampai sekedar koyo nak yenke. Yang meninggal siapa? Oh, Royhan. Di Kauman ada jamaah Sidoarum sampai ke Kauman. Royhan mati tenan ya. Wes nyeksen iya enggak? Wong ndongake ora nyolatke ora kok nggih mboten. Dan saya pernah dibodeh menika, dimarah-marahi sama simbah-simbah menika. Nyeneni kula, nggih to. Waduh. Kula niku rekane nggih layat. Temen saya, orang tuanya meninggal dunia. Kula le layat rada kemruputen. Meruput kok motor saya standarke. Kemudian saya ketemu keluarganya mengucapkan derek bela sungkawa nggih to. Semoga husnul khotimah. Saya nasihati agak sabar, tabah macam-macam. Kemudian saya mensolatkan. Habis mensolatkan ketemu lagi ngobrol sebentar pulang. Kok mau ngambil motor niku ora iso metu motor kula. Mergane diparingi gelaran. Kiwa tengene digelari kloso. Banyak ibu-ibu yang lenggah. Terus saya nun sewu ajeng medhit motor. Montore jenengan melu layat napa? Nggih cing niku. Waduh. Ndek kula ece genti. Kula layat. Kula nyolatke jenengan pun nyolatke dereng. Meneng mawon nyolatke Bu. Ampun mung tetengok ngenten iki nggih mboten. Nah, apalagi tetengok wedangan. Nek nggon layatan malah wedangan nggih mboten ya niku. Mula cuma gojek saja. Saya mengingatkan, monggo minimal dari dapat nomor 1 dari 4 kewajiban kifayah. Bahkan di Kauman menika sering orang-orang tua menika kalau ada orang yang sedang memandikan jenazah kemudian mengkafani, pesan, "Mbok aku tulung diomani ganjarane." Betul enggak? Tak melun naleni diomani ganjarane. Jangan dipek dhewe gitu. Saya sering diingatkan, "Wah, Mas Royan napa? Iki ganjarane mau pek dhewe kok." Napa? Le ngedusi kowe, le ngafani kowe, le mimpin sholat jenazah kowe gitu. Le ndongake ning kuburan kowe gitu kan. Nah, sekarang gantian dibagi napa ganjaran. Yang pertama napa? Memandikan. Yang kita mandikan menika jenazah orang yang beriman, bukan mati syahid. Orang yang mati syahid berperang seperti Yahya Siwar, betul, pimpinan
Hamas menika yang dibunuh oleh tentara Zionis Israel itu mati syahid. Tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolatkan. Disolatkan boleh, tapi tidak perlu dimandikan, dikafani. Dengan pakaian apa? Yang ada. Biar darahnya ada. Besok di akhirat darahnya menika akan berubah menjadi napa? Kasturi. Apa? Bau yang sangat harum. Dan menjadi saksi di hadapan Allah menika. Kemudian orang yang mati berpakaian apa? Ihram itu tetap dimandikan, tapi tidak usah diberi wangian. Dibungkus dengan kain ihramnya. Kalau laki-laki mukanya tidak usah ditutup seperti pada saat ia menjalankan ibadah haji atau umroh berpakaian. Sebab apa? Besok di akhirat ketika dibangkitkan itu mereka dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa. Nah, kemudian bagaimana cara memandikan jenazah? Bapak Ibu, memandikan jenazah menika, kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan perempuan. Dan yang diutamakan adalah keluarganya, lebih-lebih mahramnya, saudara yang haram dinikah. Saya pernah nulis lebih dari 10 tahun yang lalu di satu surat kabar, merawat jenazah bukan tugas Pak Kaum, bukan tugas Pak Kaum, tapi tugas siapa? Keluarga terdekatnya. Kalau yang meninggal suaminya, istrinya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya. Kalau jenazahnya laki-laki, jelas yang mandikan laki-laki, perempuan perempuan. Kalau mahram menika saudara yang haram dinikah. Sinten mawon Bapak Ibu? Sinten mawon mahram menika? Garis turunan ke atas, bapak ibunya, anaknya, kakak adiknya. Meskipun berbeda jenis boleh. Yang meninggal perempuan, suaminya memandikan boleh mboten? Boleh. Anak perempuannya boleh, orang tuanya boleh, kakak adiknya. Tapi nek mantu menika kaduwen, orang lain bukan mahram. Kula mantunya, saya pernah mandikan jenazah bapak-bapak menika, ada perempuan masuk, kula mantune, kula kenedal. Melihat auratnya aja nggak boleh, nggih mboten? Apalagi ikut megang. Kewajiban utama siapa? Keluarga, bukan kewajiban Pak Kaum. Tetapi kalau jenazahnya di luar kewajaran pripun? Ya minta bantuan tim medis atau ahlinya dari rumah sakit, tim rukti jenazah. Mungkin dalam keadaan apa? Busuk. Pernah kan di jalan Parangtritis menika orang meninggal dunia tidak ketahuan, sudah 10 hari, bayangkan. Kemudian warga dobrak pintunya, jendelanya, tertidur. Pun busuk gitu ya. Baunya juga subhanallah. Kemudian manggil PKO, saya dengan tim 2 orang menika bawa ambulan. Ya kula pendet, kula gagap nganggo napa? Tikar nika. Tikar. Saya tidurkan sekedar disiram. Nek dinawa digosok dong lotok nggih mboten. Wah nggih, pun to, pun blenyek. Kados saos niku lho jenengan dahar soto napa saos niku. Wah, baunya minta ampun, khas pokoknya. Mayit niku baunya khas nggih mboten? Nggih. Kalau yang punya ilmu titen seperti saya nggih, kok jenguk orang sakit. Kok baunya seperti yang saya rasakan di kamar jenazah? Itu biasanya meh nggih mboten. Ya. Loh, kok nilik orang sakit kok ambune? Wah, biasanya meh. Orang yang mau meninggal dunia itu bau bangke, gitu. Terus kalau ambu-ambu meh tekan ngomah sik mati kula. Wah, ampun gitu. Nah, kula dereng mantu ya gitu. So nek bar mantu napa? Durung duwe putu. Nek pun wah pun karepe menungso niku nggih. Yang pertama memandikan. Kalau jenazahnya itu wajar, keluarganya ikut memandikan. Bismillah. Nek takut ada doanya. Monggo sareng-sareng. Bismillahi Allahumma fakso. Dipaksa nggih mboten nggih. Dipaksa gitu. Kemarin ada yang nganggur nggih. Sambat kalih kula nganggur ya Pak Royhan. Goleke gawean ra ketang parkir nang kono ning masjid iki ning panti asuhan. Gelem po ngewangi ngedusi mayit. Mboten niku, mboten. Mbok dibayar pinten? Wah, piye kowe niku nggih. Termasuk kakak saya.
Yang pertama niku di Kementerian Agama. Niku nggih wedi kali mayit. Mbah, padahal mayit niku manut, Bu. Nggih to? Nggih to? Wong rah dikramasi wae ya ora protes kok nggih. Aku dong kramas sampune ndi mboten protes nggih to? Nggih. Urung diresiki untune mboten protes. Wong gedaduk ngenten meneng mawon nggih to? Diangkat kok ndaduk-duk meneng mawon, mboten protes nggih to. Kaya do wedi napa ngoten lho nggih. Ya. Pertama memandikan. Memandikan jenazah menika syukur-syukur di tempat tertutup. Cukup 2-3 orang saja yang berkepentingan. Masjid besar punya tempat tersendiri untuk memandikan jenazah. Tempatnya namanya raudhah, bukan raudhah. Kalau raudhah niku napa? Taman surga antara mimbar dan makam Rasulullah. Untuk apa? Berdoa mohon kepada Allah. Namanya raubah, nggih mboten. Tempat memandikan jenazah niku raubah. Nek obah medeni bocah niku mayit niku. Raubah. Nah niku jenazah. Nggih terus mboten nggih raubah. Syukur-syukur nggih Masjid Sidorum niku Al-Aman yang kompleknya besar, ada tempat tersendiri untuk memandikan jenazah, melayani jamaah dan seluruh warga yang ada di lingkungan masjid. Pokoknya ana sedo rasa gawa ning rumah sakit, bawa ke Masjid Al-Aman. Ya kan? Ada yang memandikan gratis gitu kain kafannya. Saya kemarin barusan beli kain kafan sak pis. Itu 590 50 yard 45 meter apal to nggih sak yard niku 90 meter niku sekelong siji nggih to. Nah kula tawake gitu gratis pun kagem Bapak Ibu kersa mboten niku sabune kali sampune nggih anyar niku. Nah ajeng anyari mboten menapa nggih to nggih niku. Memandikan jenazah menika di tempat tertutup. Yang memandikan cukup 2-3 orang saja yang berkepentingan. Jangan sampai di tempat terbuka. Kemudian napa? Kalau di desa-desa di kampung-kampung niku ibu-ibu do melu nyekeli napa? Janjane napa? Ming kepengin melu delok nggih mboten. Semakin banyak yang megang jari menika semakin banyak yang nonton. Kan mboten kan to nggih peti. Do kepengin melu delok tok-toke nyekeli jari. Pun nate teng Bantul menika saya datang gitu kemudian Pak monggo Pak Rehan nggih kula ngewangi mawon. Banyak yang megang jari buat nopo nggih nutupi pun jenengan lunga kabeh nek ra ketok nggih mboten saya suruh pergi asal menjauh enggak kelihatan wong nutupi sapa gitu kan ya maka cukup bukan tontonan. Kemudian kita mandikan di tempat tertentu nggih airnya cukup kemudian apa ada sabun sampo cukupnya kemudian memandikan jenazah menika yang pertama dibersihkan najisnya. Najis menika biasanya keluar dari 2 pintu. Ibu-ibu tahu nggih Bapak-bapak pintu menika. Yang depan namanya apa? Kubul. Yang belakang dubur. Ya. Itu dibersihkan, dicawiki. Bahkan ada yang duduk ke dilingguhke, lambungnya dipejet. Siapa tuh ada kotoran yang mau keluar. Kalau belum keluar itu belum najis, nggih mboten? Belum kotoran keluar, dibersihkan, dicewoki pakai sabun niku. Sabun iki kabeh. Setelah itu dimulai dari anggota wudhu seperti diwudoni disiram telapak tangannya gitu kemudian boten sah dikumuri gitu keselah ama gitu kemudian disiram mukanya ketika menyiram muka menika jari menutup napa hidung disiram mukanya sekalian rambut sama telinga kemudian telapak tangan disiram 3 kali kemudian kaki terus disiram dengan bilangan ghusal ganjil dari anggota badan yang kanan. Doanya mengangkat jenazah memandikan apa? Cuma satu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bi bismillah fahuwa a'ta. Barang siapa memulai sesuatu perkara yang baik tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak dinilai sebagai ibadah. Kita berusaha memandikan jenazah menika sesuai tuntunan Rasulullah. Ada yang berpendapat orang yang mati menika kemudian perlu dimandikan seperti mandi jinabat. Kita tidak tahu apakah orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan suci atau junub. Nggih mboten? Wah, bunganu sedo padahal dia lagi menstruasi. Pak nganu sedo padahal barusan ngumpuli istrinya. Apa kalau mayatnya itu junub
terus digugah dhisik, wih atus dhisik wih gitu kan. Mandi jenazah enggak. Pokoknya jenazah dalam keadaan apapun kita perlakukan sama, dimandikan sesuai tuntunan Rasulullah, yaitu dibersihkan apa? Najisnya. Yang keluar dari dua pintu, dimulai dari anggota wudhu, disiram dari anggota badan dengan bilangan ganjil. Terakhir nih kok, itu dibilas saja, tidak ada tuntunannya diwudoni, ngertos nggih? Tidak ada tuntunannya. Yang namanya desa niku mawa cara. Kadang-kadang ketika kita hendak memandikan jenazah, baru datang sudah ada embere pitu. Lah kok pitu iki? Oh ganjil, artinya pitu lungan. Banyune sudah penuh. Tapi jangan sampai mempersulit diri. Embere kudu pitu. Kudu 7 sumber mata air. Asane golek sumur angel gitu. Nganggo siwur, nganggo kembang macam-macam pun mboten sah. Tetapi ketika kita diminta untuk memandikan jenazah, kok sampai ke lokasi sudah ada airnya, sudah ada bunganya, sudah ada pun mboten sah, emosi mboten sah nesu. Kemudian iki bid'ah dibuang mboten sah. Yes dienggo ora apa-apa. Bahkan terakhir ketika kita memandikan jenazah, kok tiba-tiba ada kendi, ngertos nggih? Atau ceret, nggo ngopo iki? Nggo doni ora apa-apa, doni, enggak masalah. Jadi jangan sampai kita menika itu enggak usah, wis ora apa-apa. Hal-hal yang tidak begitu prinsip. Tapi jangan sampai ketika tidak ada kendi, tidak ada ceret, kemudian kita mengada-adakan. Kendi ini di ceretnya apa? Nggo wudoni, itu yang kemudian masuk dalam kategori bid'ah menika. Setelah itu dianduk. Ya, kemudian kewajiban kedua napa? Mengkafani, membungkus, menyelubungi dengan kain kafan menika. Kain kafan menika hendaknya napa warnanya? Putih. Bahkan Rasulullah menika dikafan dengan 3 lembar sahuliyah. Sahuliyah menika kain yang bersih putih. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau saya berpesan berwasiat, sok nek aku mati dibungkus dengan kain ihram? Boleh, karena kain ihram itu berwarna putih. Ada syaratnya, asal masih bersih putih. Jangan sampai, saya pernah nggih Pak nenggo niki nembe mendet kain ihram, tiba-tiba datang niku pun kumel ireng niku, wae ana kewane, wah pun mboten sah mawon. Mungkin marake fitnah. Kalau ada orang yang melihat, ya dikira apa dari jenazahnya, nggak usah aja. Ada yang bersih satu, ya udah nggak apa-apa. Untuk bungkus yang dalam. Jadi Rasulullah menikah dikafan dengan 3 lembar kain kafan. Yang 2 ditumpuk, 1 di atas, atau 3-3-nya ditumpuk. Kalau perempuan berapa? 5, ada yang 7. 5 menikah 2 lembar. Kemudian apa? Pakai basan, pakai baju kurung, pakai kerudung. Kok sampai 7? Ada yang pakai napa? Gaweke popok nggih mboten. Ada yang pakai napa? Kemben. Mboten napa. Iya, itu. Yang penting menutup ke seluruh tubuh. Bahkan pernah ketika ada jenazah di Birhat, dibuka dari keranda, dimasukkan ke liang lahat. Kain kafannya menika cupet. Ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Tarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah merintahkan agar ditarik ke atas, yang kelihatan kakinya. Kakinya ditutup dengan rumput. Itu zaman Rasul. Nek sakniki kain kafan turah, tapi jangan berlebihan. Akhirnya apa? Rusak. Ya tetap putih kain kafan menika. Karena Rasulullah dikafan dengan sahuliyah. Soalnya kain yang putih bersih, nggak boleh jenengan PDI terus aku so abang, cuma Golkarku kuning, nggak boleh pesan seperti itu. Nek gendera ben nggih mboten, gendera niku warna menika nggih. Itu dikafan dengan kain kafan, nggak boleh milih. Sutra nggak boleh. Dume sugih nganggo sutra, semua sama. Setelah yang kedua dikafani atau dibungkus seluruh tubuhnya, tidak boleh ada yang terlihat. Dan kami berpesan kepada kita sekalian nggih, nek wis dikafani nggih to, dibungkus, rasa dibuka.
apalagi dimasukkan ke peti gitu, dibuka mukanya, jadi tontonan. Jangan menyerupai agama lain, Yahudi atau Nasrani. Nek wis ditutup wis, tinggal didoakan. Bagaimana cara mendoakan menika? Disolatkan. Solat jenazah menika Bapak Ibu ada dua cara menika. Yang jelas kita menika harus suci tempat, gitu, suci badan. Kita wudhu seperti akan melaksanakan ibadah sholat. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya berada di kepala. Kalau perempuan di pusar. Kalau jamaahnya menika 5 atau 6, dibuat 3 sof kalau memungkinkan. Tapi nek jamaahnya 3, jangan 3 sof, malah baris gitu. Ini baris gitu ya. Kemudian terdiri dari 4 kali takbir. Ada pendapat pertama dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih yang jilid 1. Niat dalam hati, berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama atau takbiratul ihram itu membaca Al-Fatihah dan sholawat, satu rangkaian. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah itu diawali dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaiton, tapi sir saja gitu. Kalau kita jadi imam, ta'awudnya sir gitu. Basmalahnya bisa keras, bisa sir menika. Apalagi sholat jenazah itu sir, tidak perlu keraskan. Setelah amin, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang panjang sampai. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian mendoakan jenazahnya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling pendek. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah ia, dan maafkanlah dia. Jadi sudah 2 kali takbir. Yang ketiga takbir lagi, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari mendapat ganjarannya, jangan engkau beri fitnah kami sepeninggalnya, ampunilah kami dan ampunilah dia. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, tanpa berdoa, kemudian salam. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Sama 4 kali takbir. Setelah tegak berdiri dalam keadaan suci menutup aurat, takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah saja sampai amin. Takbir kedua baca sholawat, jabatan. Takbir lagi baca doa, Allahumma fillahu. Kemudian takbir lagi yang keempat, Allahumma la tahrimna. Kemudian salam. Salamnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dilepas. Ampun seperti pantomim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sempurna dulu, baru dilepas. Masalah doa menika banyak doa yang dituntunkan Rasulullah. Tetapi dalam nasnya hadisnya itu hanya disebutkan Allahumma gfirlahu. Tidak ada yang menyebutkan tidak ada hu. Tetapi karena orang menika napa? Para ulama menika pinter bahasa Arab, nggih mboten. Nek wedok diganti ha, nek loro huma, nek banyak hum. Seandainya Bapak Ibu menika mendoakan ketika sholat Allahumma gfirlahu warhamhu, itu pun diterima, tidak usah diganti ha, sama saja, nggak usah kita. Kemudian ada yang doanya bukan Allahumma gfirlahu, Allahumma li hayyina wa mayyitina wa boleh. Allahumma la tahrim, doa banyak sekali doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka kita mengakui adanya keberagaman dalam melaksanakan ibadah doanya. Seperti sholat, ada yang Allahumma ba'id, ada yang kabiro, ada yang ini wajah tuh pun nggak usah dipermasalahkan. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah menika. Maka sholat jenazah menika minimal kita dapat 1 kewajiban kifayah. Dia menika paling mudah napa mengso
sholatkan. Nek memandikan, wah jenazah ya adoh ya, gitu. Kayak wedi barang nggih gak ada keberanian. Ngafani nggih. Minimal ngafani niku lho Bu. Aku tak melu naleni diumani ganjarane. Yang ngangkat bapak-bapak enggak apa-apa, ibu-ibu tinggal ngafani niku. Nah, kemudian yang terakhir napa? Setelah mendoakan, mensolatkan, menguburkan. Di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Bapak Ibu, ada larangan bagi kaum hawa. Bagi kaum hawa. Wanita menika tidak usah ikut menyempurnakan sampai ke makam, ke mahbaroh. Ada larangan. Di tempat-tempat lain menika, kalau di Kauman, Suronatan itu, kalau ada layatan jenazah mau diberangkatkan upacara menika, biasanya masih sepi, kosong. Tapi kalau di tempat-tempat lain di kampung lain menika, di pinggiran bantaran Kali Code menika, baru upacara, biasanya udah penuh ibu-ibu. Wah, apalagi le nyareke tebih. Le nyareke temu di Klaten, wah pun to. Wah. Le nyareke jam 2 nggih to. Belum upacara wis dandan ibu-ibu. Wah, ribut niku, piknik gitu. Wah. Bentar nggih, kebak. Apalagi bisnya ana kerdusane akeh niku. Wah, wis nyicil ayem gitu, munggah gitu kan ya. Bentar. Ya. Kewajiban menyempurnakan sampai ke mahbaroh niku laki-laki. Pahalanya napa? 1 kirot. Seperti 1 gunung. Apalagi kita memandikan, mensolatkan dapat 2 kirot, 2 gunung. Tetapi Bapak Ibu, akhir-akhir ini setelah beberapa kajian tentang masalah janais gitu, di dalam tanya jawab tarjih itu ada yang membolehkan. Boleh kaum hawa mengiringi jenazah sampai ke makam pada saat pemakaman. Tetapi ada syarat. Kira-kira apa? Tidak meratapi. Tidak meratapi. Bisa menjaga diri. Saya pernah layat gini, kemudian banyak ibu-ibu. Jenazahnya dibuka dari keranda mau dimasukkan, ibu-ibu mambu gitu. Wah. Biasa, termasuk ibu kula napa bojo kula nggih mboten geger mambu geger gitu kan ya. Karena apa? Kaum hawa menika yang dipakai napa perasaan, bukan akal. Moro spontan itu, spontan. Bahkan ada ketika suaminya mau dimasukkan ke liang lahat karena masih muda, suaminya masih muda meninggal dunia, dadak jantung. Istrinya ikut mengiringi sampai ke makam. Itu istrinya napa? Berot. Dipegang sama anaknya, pokoknya kepengen melu masuk ke liang lahat. Hebat enggak? Karena yang dipakai napa? Hebatnya kaum hawa, sehidup semati. Suaminya meninggal dunia, kepengen melu mati. Kalau bapak-bapak lebih tegar, gitu, lebih tegar gitu. Bahkan yang kurang ajar lebih ikhlas. Wah, bayang gitu. Ditunggakke nggih, sabar nggih Pak, nggih. Muga-muga nggih Ibu husnul khotimah nggih. Mugi-mugi pikantuk gantos ingkang langkung saewe. Alhamdulillah. Ikhlas nggih, ikhlas sanget kula wae jebles plirik gitu. Ampun nggih. Niku teng mriku lho, teng Bantul niku teng mriki mboten enten nggih. Ah nggih. Lebih tegar nggih to. Maka sekarang boleh, tapi ada syaratnya. Jangan sampai meratapi, ikut nangis, berut, bungok-bungok, memukul-mukul kepala, dada. Pernah ketika di kamar jenazah menika saya mandikan apa? Anaknya datang menika, pintu digebrok, duang marah-marah. Mbaknya dibentur. Saya terus, kalau sudah gitu, Bapak hidup lagi, Bo. Mboten to nggih? Ya, bilang katanya, iya, pun enggak usah diratapi. Mengubur jenazah menika. Doa menika tidak ada tuntunannya pada saat diberangkatkan. Tetapi setelah rapat di mahbaroh ditinggikan jengkal baru didoakan. Dan tujuan doa itu apa? Agar si mayat jenazah itu diberi ketetapan iman serta Islam. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qauli, sampai diulang 3 kali. Setiap doa itu diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat. Kemudian doa Allahumma gfirlahu warham atau Allahumma gfirlahu warham. Kemudian diakhiri dengan Allahumma. Agar apa? Jenazah itu, mayat itu apa? Diberi ketetapan iman serta Islam. Lebih-lebih ketika didatangi malaikat sinter mungkar kalih nakir, ditanya di alam kubur. Ada riwayat Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib. Nek kula nek kurang gawean nggih kurang gawean. Nggih mboten? Napa nguping
ketika Umar bin Khattab niku sedo. Umar bin Khattab niku sedo. Umar sedo, kemudian apa? Jenazahnya dibawa ke apa? Ke kuburan. Ali menika ikut sampai ya ke makbarah niku. Akhirnya jenazah Umar niku dimasukkan, kemudian ditinggikan, didoakan. Yang lain kundur, Ali tidak pulang. Mau pulang tuh balik lagi. Kok beliau diberikan ilham fa'alhamaha, diberi kelebihan oleh Allah, bukan mukjizat. Apa? Bisa mendengar Umar dibangkitkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Krungu. Ali menika dengar. Tiba-tiba Ali terkejut. Napa? Ada malaikat nggetak-nggetak Umar bin Khattab. Bayangkan. Yang ditanya apa? Man rabbuka? Sapa Tuhanmu? Dia menjawab Allah. Umar menika tersinggung ketika ditanya apa? Nabinya. Sapa nabimu? Nggih to. Kok nabiku? Wong nabiku kancaku nggih to. Mendina kumpul karo aku. Kalau ada apa-apa saya yang pasang badan nih. Saya yang melindungi sahabat. Lah kok takon nggih betul. Kowe getak. Coba ibu bapak menika masuk rumahnya sendiri ditakoni gitu. Ibu dalam ibu dagu mah aku gitu. Mungkin punya kos-kosan nggih. Ibu punya kos-kosan. Jenengan tinggal di Jakarta. Yang biasa ngurusi putra wayah. Kemudian ibu datang karena sik nderekke yang ngekos menika, ibu niku sinten nggih to? Pripun? Ha iki nggonku nggih. Umar niku digetak-getak, bayangkan. Iya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Umar menika Amirul Mukminin. Umar menika singa padang pasir. Tidak ada orang yang berani dengan Umar bin Khattab. Tapi kenyataannya di alam kubur digetak-getak malaikat mungkar. Apa meneh awake, bayangkan seperti itu. Umar niku marah. Muhammad itu dekat dengan saya. Aku kowe oleh takon kok getak-getak gitu. Tapi tetap saja diperlakukan sama. Apalagi kita. Wah pun rasane pripun gitu. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih, kita persiapkan diri kita. Apakah kita menika sudah menjadi orang-orang yang abror? Dijanjikan niku innal abrara lafi naim. Sungguh orang-orang yang abror niku kekasih Allah, yang ahli berbakti dengan kebaktian yang nyata, kebaktian yang sempurna. Naim akan masuk dalam surga Jannatun Naim. Sudah belum? Di dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanallul birra, kita menika, kamu sekalian, kita menika tidak akan mencapai kebaktian yang nyata, kebaktian yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kita menika mau, tidak hanya mau Bapak Ibu, berani menafkahkan harta yang kita cintai di jalan Allah. Dan apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Kan ada syaratnya. Kalau kita ingin menjadi hamba kekasih Allah yang berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang nyata, yang sempurna, maka harus ada kemauan. Tidak hanya kemauan Bapak Ibu, keberanian menafkahkan harta kita yang kita cintai di jalan Allah. Kiai Dahlan mengartikan albir di sini bukan hanya kebaktian, tapi surga. Kita menika tidak akan masuk surga Bapak Ibu sebelum kita mau dan berani menafkahkan harta kita yang kita cintai di jalan Allah. Seperti nguliti dirinya sendiri. Bahasanya wani perih. Sebab apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Banyak Umar bin Khattab, Abu Thalhah dan para sahabat yang lain menika matur menghadap kepada Allah, ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah di Khaybar 1400 tahun yang lalu. Umar bin Khattab itu ngakoni, saya punya sebidang tanah di Khaybar. Tanah tersebut semulia-mulia harta yang saya miliki dan sungguh sangat saya cintai. Sopo sik ra seneng duwe omah karo lemah. Diakui. Kemudian Umar, tanah tersebut aku serahkan
untuk kepentingan Allah serta Rasulnya, diwakafkan untuk amal jariyah. Umar sendiri mengatur, yang kuharapkan ya Rasulullah pahala dan simpanan di sisi Allah. Hartanya dibawa mati. Leres mboten? Kemarin Bapak Ibu saya menika ronda di Kauman berlima gitu. Kemudian teman saya itu berhenti lihat rumah bagus. Iki umai Pak Kai, gitu kan ya. Umai oke, sertifikatnya 80. Punya 8 juragan batik macam-macam. Tapi komentar saya, neng mati tak izin gitu. Radowo umure. Suaminya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal. Bukan ahli sedekah. Tidak ada asarnya. Lho klo ice alat dene, ming ditinggal mati. Syukur orang rebutan anak putune. Kalau Bapak Ibu menika ingin dibawa mati apa? Disedekahkan untuk kepentingan Allah serta Rasul. Sedekah jariyah di masjid menika. Kalau Bapak Ibu infak menika buat siapa? Kembali ke jamaah untuk memakmurkan masjid menika. Orang yang mati menika kemudian matur kepada Allah, ingin dihidupkan kembali sesaat. Apa yang dilakukan? Salat boten, nggih boten. Puasa boten, zakat boten, haji boten. Apa? Ingin menyedekahkan seluruh hartanya. Bayangkan, cuma ingin hidup sesaat, minta waktu durip ke 5 menit per menit ngopo, kepengen apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka monggo Bapak Ibu, ketika kita masih hidup nggih, kita infakkan di jalan Allah menika. Pasti Allah memberikan ganti baik di dunia apalagi di akhirat. Matematikane menika nggih punten sampai 700 kali kita menanam benih, kemudian tumbuh, kemudian apa? Jadi pohon, ada apa? Cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, dilipat gandakan sampai berapa? 70 sampai 700 kali. Kita menika harus bersyukur. Kalau kita menika bersyukur, famay yaskur fa innama yaskuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Kalau kita bersyukur menika bukan untuk Allah Bapak Ibu, untuk diri kita sendiri. Nek kita ingkar, Allah menika ghaniyun hamid, maha kaya maha terpuji. Gusti Allah menika ora butuh awake dhewe. Manusia yang ada di muka bumi, seluruh makhluk menika taat, beribadah kepada Allah, memahasucikan Allah, memuji Allah, tidak akan menambah keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Seluruh manusia yang ada di muka bumi dan seluruh makhluknya menika ingkar kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Allah menika ghaniyun hamid, maha kaya maha terpuji. Allah menika bertanggung jawab menciptakan alam semesta serta isinya, termasuk makhluk, termasuk manusia, dicukupi kebutuhannya yang diberikan oleh Allah untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi menika. Bapak Ibu, baru sak tetese, nggih mboten? Sak tetes. Kita membawa jarum dicelupke di laut, yang netes tes itu kekayaan Allah yang sudah diberikan kepada makhluknya di seluruh muka bumi. Sisanya lautan menika lho, lare bandingi pripun gitu. Bahkan ada puisinya Taufik Ismail yang kemudian apa? Dilantunkan oleh Bimbo menika gitu. Seorang bertanya pada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Airnya yang selebihnya di lautan, air yang terbentang seluruh samudra, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah tak berartinya dunia. Barang siapa mencari akhirat, mendapat dunia dan akhirat.
Barang siapa mengejar dunia hanya dapat napa? Dunia. Makanya kalau terus napa oleh nyanyi blero mayitnya do tangi gitu. Mangke jarang nyanyi gitu, coba nyanyi dak digeguyun. Maka kita harus ingat, dunia menika Bu, wah pun Pak, ora ana artine kaya-kaya. Nggih mboten? Ming sak tetes. Wahai alangkah kecil, wahai tak berartinya dunia. Kalau kita ngejar akhirat dapat dunia akhirat. Nek mengejar dunia entuk dunia. Maka monggo kita berfastabikul khairat. Jangan pelit-pelit nek sedekah, nggih mboten? Bukan untuk Allah kok, untuk diri kita sendiri. Sedekah menika boleh disembunyi-sembunyikan. Boleh terang-terangan. Rapat Muhammadiyah cabang di teman-teman. Pemuda Muhammadiyah sambat, Pak Rehan napa? Ajeng muscap. Terus iki danane rono. Bapak-bapak jaluki kabeh, nggih mboten? Jaluki. Aku nyontoni. Nggih mboten? Iya sebut. Iya. Memotivasi yang lain. Mereka berjuang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi untuk masjid, untuk memakmurkan masjid rumah Allah. Agar kita apa? Mendapat hidayah dari Allah. Agar kita bahagia dunia akhirat. Dan sedekah menika bisa menolak bala. Kalau bapak ibu menika sering ditimpa musibah, kehilangan duit niku macam-macam lho. Lora-lora wae. Mau sapa ngerti naudzubillah min dzalik, anak putune urusan poli. Nggih mboten nun sewu lho yang nek urusan polisi ngetokke duit mboten. Nggih. Urung-urung wis diarani nggih to. Saya pernah merasakan Bu, ya, ini oknum. Anak saya menika orang temennya kecekel wong 5 nggih to. Lagi kula tekani, wis kene 20 juta culke kabeh pripun. Ora ana rembugan direga saya inget astagfirullahalazim kaya semen. Akhirnya nego-nego mbak kesana apa? Ana sing nggawa senjata macam bocah SMA nggih to. Ya akhirnya metu kabeh nganggo duit sampai saya ingat. Mas, nek padha-padha ngetokke duit nggih to daripada nggo oknum-oknum. Nek disedekahke kowe entuk ganjaran. Ora mung ning donya tenang sampai akhir saya nang prihatin. Ya alhamdulillah pun lulus SMA sakniki pun nyambut gawe zaman semono niku beling nggih to. Wah, ya jenenge bocah lanang nggih to. Nek alasan kok nakal e. Mau jarene kancane bapak mbiyen yo beling weh. Nggih, lah niki wis kacang gitu. Ya, sik jenenge napa? Kacangan niku ora ninggalke lanjarane nggih. Yang terakhir niku nggih Bapak Ibu napa? Sekarang napa darurat miras nggih. Memang itu legal. Kita nggak bisa menolak. Nggak bisa polisi karena dari pusat juga legal itu ada kriterianya. Oh yang kadarnya sekian ini aturannya ada, nggak bisa. Tapi kita membentengi diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai mengkonsumsi homer miras itu. Wah itu pun tuh bahayanya besar. Kan pernah zaman Rasulullah, we milih memperkosa, membunuh atau minum homer. Yang paling ringan terkesan apa? Minum homer. Setelah minum tidak sadarkan diri, akhirnya memperkosa, akhirnya membunuh. Yang daerah mana? Daerah beri Jalan Parantis ini kan pasar napa? Kemarin ada kejadian 2 santri kerapiak napa? Ditusuk orang yang mabuk menika bayangkan ini. Karena gara-gara mabuk. Dan teman anak saya itu gara-gara mabuk juga naik motor nabrak orang hampir meninggal, bayangkan. Semuanya itu termasuk nggih barangkali ada keluarga kita kalau udah naudzubillah min dzalik kita jauhkan, kita bentengi diri kita napa? Dengan kita doakan menjadi anak yang soleha. Kemudian apa? Kita perbanyak sedekah agar keluarga kita dijauhkan dari apa? Perbuatan yang keji dan mungkar. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pesan terakhir napa? Kerjakan 1 dari 4 kewajiban kifayah minimal napa? Nek layat niku nyolat kidungake. Nek wong ora tau salat, kan pernah ini Bu. Wong ora tau salat, mati, njaluk disolatke. Wis ora apa-apa gitu, digawa ning masjid, masuk masjid sekali saja ning ngarep imam gitu. Biasane nek salat itu mburi imam gitu. Wah, iki wangun tenan ya Pak Pak Royan ngono. Ora tau mlebu masjid, masuk masjid sekali saja dikeke ngarep imam, mergane disolatke. Mengatakan mohon maaf banyak kekurangannya. Sekali lagi semoga Bapak Ibu sekalian nggih tergugah, terpanggil untuk apa? Banyak sedekah agar kita menjadi orang-orang yang abrur, kekasih Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar harta kita dibawa mati. Mekaten sekali lagi mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.